Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih dari Trans Studio Mall Bandung. Yeay. Nah tadi ada pertanyaan yang sempat nyangkut ya karena iklan. Mungkin kita ulang lagi. Ibu izin, ibu siapa tadi namanya? Ibu Andina. Bu, pakai mic. Oh, Pak Andina. Iya. Andina. Ibu diulang lagi pertanyaannya Tanya Ibu gini, boleh? Ustaz, kan kita udah lama nih berumah tangga, kurang lebih udah 30 tahun. Nah 30 tiba-tiba tahun. tuh ada bisikan, lu pisah aja deh gitu. Nah itu gimana, apa bener bisikan setan atau Iya. apa emosi kita aja gitu? Oh, Oke. itu Gitu aja Ustaz. Ibu. Iya, gitu. Ustadz Maulana mau izin dijawab, silakan Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Prestasi terbesar setan adalah memecah rumah tangga. Kenapa? Kalau berbuat dosa mungkin dia bisa tobat. Tapi kalau perceraian habis kebaikan. Kenapa? Terputus ibadah. Karena menikah itu adalah ibadah termulia, ibadah terlama. Kenapa? Karena ada silaturahim, ada kasih sayang, ada perbuatan yang mulia karena menafkahi. 1, 2, 3. Menafkahi. Bagaimana menyikapi bisikan setan? Mau tahu? Mau tahu? Apapun yang terjadi, kuatkan keimanan kita. Ketika iman kuat, setan yang menggoda tidak akan mungkin. Kenapa? Karena ketika kita beriman, yakin kita taat kepada suami bukan karena suami tapi karena Allah. Menikah bukan karena harta tapi karena Allah. Jangan cuma menikah karena harta, hartanya habis cerai. Dibutuhkan pernikahan itu sakinah. 1, 2, 3. Sakinah. Apa artinya sakinah? Tenang. Jadi kalau ada orang tidak bisa tenang, nikahkan dia supaya dia tenang. Karena kalau orang sudah menikah pasti tenang. Laki-laki yang belum nikah nginapnya di pos ronda, keluyuran. Tapi kalau sudah menikah pasti tenang. Wanita pecicilan. Kalau sudah nikah tidak bisa lagi pecicilan karena hamil. Nggak bisa lagi pencicilan karena ada anak. Betul tidak? Jamaah. Maka untuk sakinah dibutuhkan 2. Mawaddah warahmah. 1, 2, 3. Mawaddah warahmah. Mawaddah itu menerima. Warahmah itu memberi. Itu konsepnya. Terima, memberi. 1, 2, 3. Apanya mau diterima? Terima bau aromnya, terima baunya. Terima senyumnya, terima ngoroknya. Terima mudanya, terima kayanya, terima. Nah, tapi tadi saya bilang, kan Ustadz bilang kalau bahwa pernikahan itu membuat orang tenang. Ya. Pantes Ustadz Maulana gak tenang-tenang karena belum menikah lagi. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Kita lanjut Bu jamaah. Sebelum nanti kita kasih kesempatan lagi buat nanya, ini ada permasalahan. Biasanya kalau perempuan ngumpul paling suka apa Bu? Bukan saya yang ngomong ibu-ibu ya. Gosip. Udah nahan nih mulut, udah nahan. Aduh, di pikiran di otak nih ngomong terus, saya harus tabayun. Tabayun sama siapa ya? Tabayun sama siapa ya? Daripada ntar saya akhirnya menjelek-jelekan orang lain. Nah Ustadz Cecep izin. Ini bagaimana caranya kita bisa menahan nih bisikan setan untuk menghindari yang namanya gibah atau gosip. Gibah itu atau gosip itu kalau gosip digosok makin sip. Iya. Jadi izin tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Cecep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hati-hati dengan gibah. Gibah itu mohon maaf ya, harus kita siapkan 3. Islahul qalbi. Silakan ikuti. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Islahul fikri. Fikri. Bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Islahul amali. Bersihkan amalan. Jadi mohon maaf, siapkan hati yang bersih. Orang yang gibah itu adalah seperti orang, maaf, memakan daging saudaranya yang telah mati. Itu adalah perbuatan yang sangat jijik. Jadi awas, jangan sampai kita kepikiran untuk bicarakan orang lain. Di akhirat nanti, tahu nggak Bu? Ada yang kaget. Kenapa kaget? Pahalanya banyak. Sholatnya biasa, puasanya biasa, ngajinya biasa, tahajudnya biasa. Tapi kenapa pahalanya banyak? Ternyata rentetan dan ribuan orang menggibah dia waktu di alam dunia. Makanya kalau ada yang ngomongin orang Bu, jangan sedih. Kalau lagi sedih, ingat kenangan-kenangan indah yang akan melahirkan ribuan kebahagiaan. Jadi jangan sampai sedih, jangan sampai kita sedih. Masya Allah. Itu gibah itu ibarat makan bangkai saudaranya sendiri. Betul. Makanya ibu jangan pernah gibah Bu. Ibu kalau mau ngomong sama orang, ngomong langsung depan orangnya. Udah, makasih banyak tepuk tangan buat Ustaz Cecep. Ya Allah, masih banyak nih perjalanan kita nih. Saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah buat nanya. Yang mau nanya, angkat tangannya ayo. Yang gantian tadi depan, sekarang sebelah sini. Ayo ibu boleh berdiri, maju ke depan. Kasih jalan ibu ya, mohon izin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim. Namanya ibu siapa? Nama saya Firmalia dari Padalarang. Dari Padalarang, tepuk tangan dong dari Padalarang. Dari Majelis Taklim mana? Al-Hidayah. Al-Hidayah, mana dari Al-Hidayah angkat tangan? Wow. Al-Hidayah. Pertanyaannya. Saya mau nanyakan, setan dan malaikat sama-sama membisikkan sesuatu kepada umatnya. Bagaimana cara membedakan setan dan malaikat membisikkan sesuatu itu? Oh, yang namanya Iya. manusia itu kadang tuh dapat bisikan-bisikan kayak tadi ibu di depan ya. Kadang ada bisikan yang dari malaikat untuk kebaikan, yang setan tuh kadang-kadang juga menjerumuskan. Itu aja Ibu Firma pertanyaannya. Ya. Tepuk tangan buat Ibu Firma. Kita minta dijawab guru kita Ustaz Ustaz Syah. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 267 sampai dengan ayat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setan itu membisikkan dan menakut-nakuti kalian agar kalian takut akan kemiskinan dan juga membisikkan manusia agar manusia berlaku perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, memerintahkan untuk mencari ampunan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan kita agar tidak menjadi pribadi yang pelit. Karena orang yang pelit, medit, kikir, koret, cap jahe, merege, hese, itu termasuk di antara orang yang mendapatkan bisikan setan. Dari rumah bawa 100.000 mau dikasih masuk ke kencelengan. Sampai di sana, mending ini sebagian dipakai buat inilah makan siang. Pas dekat-dekat akhirnya yang masuk uang 2.000. Subhanallah. Itu semua dari godaan syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan Allah itu yang maha kaya. Lalu dalam riwayat disebutkan, wahai anak cucu Adam, ternyata di antara kalian mendapatkan 2 bisikan. Ada syaitan yang senantiasa membisikkan keburukan dan ada malaikat yang senantiasa mengarahkan kepada kebaikan. Kalau pertanyaan dari Ibu Firmalia, bagaimana cara membedakannya? Tidak mungkin seseorang bisa membedakannya kalau nggak ngaji. Gak mungkin bisa membedakan mana baik, mana jelek kalau dia nggak pernah belajar. Makanya tiap hari jam 5 pagi, alhamdulillah penonton tertinggi Islam itu Indah dari Bandung. Ngaji tiap pagi. Mesti belajar. Masya Allah, benar. Tidak mungkin bisa tahu mana benar, mana tidak benar kalau nggak pernah ngaji. Siapa yang ngasih tahu kita? Al-Quran. Al-Quran kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang saya mau kasih kesempatan lagi nih Ustadz, izin ya. Satu lagi pertanyaan boleh, yang mau nanya angkat tangannya ayo. Wah yang di belakang udah duluan tapi kejauhan jalannya. Ini dulu deh yang warna kerudungnya warna-warni banyak-banyak. Macam-macam. Oh iya, Ibu boleh berdiri, Bu, mulai maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mimin. Ibu Mimin, tepuk tangan buat Ibu Mimin. Ini yang selalu jadi admin. Masjid Al-Muhajirin, Al-Muhajirin, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Wah, tuan rumah. Apa pertanyaannya Ibu? Ini Ustadz yang akan saya tanyakan. Di suatu waktu saya menemukan uang 50.000. Mana uangnya? Hati saya itu berkecamuk. Berkecamuk. Apakah dijajanin atau disodakohin? Oh. Terus akhirnya yang menang yang mana belum tahu? Akan saya tanyakan begini Ustadz. Kalau disodakohin, harus dengan waktu 1 tahun ya Ustadz ya? Ya. Bagaimana itu, apakah itu termasuk kan setan? Ya. Itu yang saya tanyakan. Ustadz Ya. Cecep, mau izin dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam itu namanya adalah luqatah atau barang temuan. Jadi barang temuan itu kalau kita menemukan, lihat dulu apakah berharga atau remehan atau tidak berharga. Kalau tidak berharga misalnya kotoran yang nggak usah dipikirin Bu ya, itu buang aja. Tapi kalau berharga seperti emas atau uang tadi bilang 50 juta. Nah ini ada yang namanya tadi 50.000. Nah ulama menjelaskan salah satu contoh misalnya pulpen seharga 2.000. Apakah itu harus kata Nabi, maaf ya, luqatah itu arif hasanatan atau umumkan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau kayak begini nih diumumin enak gitu kan. Makanya bisa melalui medsos, bisa melalui pengumuman ataupun koran atau apa, yang penting diumumkan.
Sanatan 1 tahun. Tunggu tuh. Nanti gimana tuh barangnya yang benar berharga itu, misalnya HP atau apa, atau uang 50 juta tuh. 1 tahun. Maka statusnya adalah menjadi barang titipan yang boleh dimanfaatkan si penemu. Yang boleh dimanfaatkan oleh si penemu. Nanti kalau orangnya datang, dia mau gimana? Harus dibalikin. Jadi hati-hati. Amannya sih memang maaf ya. Ada yang kalau nemu nggak usah ikut campur karena bikin repot kadang-kadang. Tapi pahalanya dahsyat ketika Anda mengumumkan dan nanti kalau tidak ada yang ngaku itu jadi milik salah satu. Gimana kalau barang remehan? Barang remehan itu barang yang kira-kira orang nggak nyari. Saya mau nanya sama ibu nih. Ketemu 50.000 dicari nggak? Dicari nggak? Berarti berharga. 1 tahun. Ibu nemu pulpen 2.000, kira-kira orang nggak akan nyari deh. Nah itu 1 hari, umumkan cuma sekali. Umumkan, saya nemuin pulpen. Gak ada yang ngaku, udah boleh pakai. Itu. Tapi kalau orangnya datang mau minta harus dikasih. Karena termasuk adalah barang titipan. Demi apa? Mental. Maaf, seringkali ada ya kejadian truk tabrakan. Barang-barang berharga Pak diambil. Itu temuan maaf, nyuri itu. Gak boleh, kita harus punya mental, pikirkan masa depan, betul tidak? Saya sering naik, maaf ya, mobil online. Ketika lagi nyetir, setir, dia lihat ke atas ada kaca spion. Saya mulai merenung, kaca spion, kaca depan. Saya mikir, kenapa kaca spion kecil, kaca depan besar? Dan kaca spion buat apa? Buat melihat keadaan di belakang. Kaca depan buat apa? Buat melihat keadaan di depan. Kenapa kaca spion kecil, lebih kecil dari kaca depan? Karena masa lalu tidak sepenting masa depan. Dari nemuin barang saja, itu menentukan mental. Betul tidak, Bu? Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau nanya, angkat tangannya ayo. Ustadz Maulana pilih. Mana? Ya itu. Oh iya. Sini. Wih, silakan. Dengan siapa di mana? Iya, boleh maju Mbak, nggak apa-apa, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tudinar Humairoh. Panggilannya? Dinar. Dinar. Oke, pertanyaannya Saya mau bertanya. sama siapa? Oh, ya udah, kita nggak usah ikut campur. Yuk, kita duduk aja di sini deh. Mau Biarin nanya aja, apa? biarin. Ketika kita mau membayar hutang, Oh, mau bayar utang. terkadang kita ada kebutuhan pribadi Antara bayar utang atau kebutuhan pribadi. dan membuat kita membayarnya tertahan. Oh. Apakah itu termasuk kan? Apakah bisa setan? Ini bahaya ini. Oke, nanti kita dengarkan jawabannya setelah satu ini. Di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh